Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B, yang akan menjelaskan tentang filsafat ilmu pendidikan dengan nomor induk mahasiswa 18721501000. Adapun pertanyaan dari soal filsafat ilmu pendidikan, yaitu yang pertama, jelaskan makna dari pemikiran aliran filsafat pendidikan, idealisme, materialisme, dan realisme. Yang kedua, jelaskan makna aliran pemikiran filsafat pendidikan dalam kurung pemikiran pendidikan di Indonesia, tutup kurung. Yang ketiga, menurut saudara bagaimana praktek pendidikan di Indonesia dalam perspektif filsafat pendidikan, jelaskan dengan contoh. Yang keempat, jelaskan maksud dari makna meningkatkan kesempatan dan mutu pendidikan yang adil bagi setiap warga negara. Adapun jawaban yang pertama, idealisme berpandangan bahwa pengetahuan sebenarnya sudah berada dalam jiwa, dalam kurung min, tutup kurung kita, tetapi membutuhkan usaha untuk dibawa pada tingkat kesadaran kita melalui suatu proses yang disebut introspeksi. Jadi mengetahui adalah berpikir kembali tentang ide-ide terpendam yang ada di dalam jiwa kita. Materialisme berpandangan bahwa hakikat realisme adalah materi, bukan rohani, bukan spiritual atau supranatural. Pada dasarnya, aliran realisme ini berpandangan bahwa hakikat realitas adalah fisik dan roh. Jadi realitas adalah dualistik. Ada 3 golongan dalam realisme, yaitu realisme humanistik, realisme sosial, dan realisme yang bersifat ilmiah. Filsafat pendidikan adalah muara ide dari berbagai kebutuhan utama pendidikan, seperti model pembelajaran dari berbagai aspek lain yang dibutuhkan untuk melanjutkan saga keilmuan pendidikan. Seperti filsafat pada umumnya, filsafat ini juga mempertanyakan berbagai kemungkinan yang telah ada, lalu mempertanyakan kebenaran agar dapat memutuskan kebenaran baru dalam menggiati keilmuan ini. Praktek pendidikan merupakan kegiatan mengimplementasikan konsep, prinsip, atau teori oleh pendidik dengan terdidik dalam berinteraksi yang berlangsung dalam suasana saling mempengaruhi atau terjadinya saling interaksi yang bersifat positif dan konstrusif, selama tujuannya mengubah terdidik menjadi manusia yang berpendidikan. Dan adapun mutu pendidikan berangkat dari arti kata mutu di sini dalam Kamus Bahasa Indonesia dalam kurung KBBI, tutup kurung, yaitu dalam kurung ukuran, tutup kurung, baik buruk suatu benda, kadar, taraf, atau derajat keadaan, kepandaian, kecerdasan, dan sebab-sebab. Kualitas berarti mutu, sama halnya dengan memiliki kualitas dan bobot. Jadi pendidikan yang bermutu yaitu pelaksanaan pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa pada saat ini. Mutu ini di bidang pendidikan meliputi mutu input, proses, output, dan outcome. Input pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berproses. Proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana yang pakem, dalam kurung pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan, tutup kurung. Peningkatan kesempatan pendidikan atau pemerataan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Telah banyak langkah-langkah yang ditempuh melalui cara konvensional, dalam kurung kesepakatan, kebiasaan, tutup kurung, dan cara inovatif. Sedangkan peningkatan mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat fisik dan perangkat lunak, personalia, dan manajemen. Berikut penyampaian dari saya tentang filsafat ilmu pendidikan. Apabila ada kurang atau lebihnya, kekurangannya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan-kesalahan fatal, kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.